Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Markenzi. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa luar. Nah, kali ini aku akan ngasih materi kalian function atau fungsi. Nah, fungsi itu sendiri itu modelnya kayak gimana ya? Kayak kalian itu membuat suatu coding, nanti coding itu kalian bisa panggil. Jadi toh kalian nggak perlu lagi untuk misalnya ngebuat misalnya satu coding A. Nanti ke apa itu satu coding itu terbuat dari A, B lah. Dasarannya itu kan A lah. Kemudian kalian ingin memanggil itu di B, di C, di D lah. Kalian nggak perlu membuat A itu di B atau di C atau di D. Jadi kalian cukup panggil saja dia. Kayak gimana ya? Jelasinnya itu misalnya kalau kalian butuh sama guru kalian, itu kan ada banyak 30 siswa lah. Kalian tinggal telepon aja gitu modelnya. Jadi nggak usah kalian satu-satu pergi ke ruang ke rumah dosen, ke rumah guru kalian karena ini lagi corona, bukan itu. Maksudnya bukan coronanya atau apa, tapi memang metodenya seperti itu, cara gampangnya. Mungkin kita coba function. Nah, kan gue buatkan misalnya di sini maksimal. Nah, di sini aku akan kasihkan misalnya angka 1, angka 2. Kemudian kasih if jika angka 1 lebih besar dari angka 2, kemudian kita akan menghasilkan hasilnya adalah angka 1. Nah, di sini kita akan buat else, atau else itu nggak usah kalian kasihkan apa itu boolean expression atau apanya ini seperti ini. Langsung saja misalnya return, bukan return, salah. Result sama dengan angka 2. Nah, oke. Nah, ini salah, ini kurang titik koma. Oke, kita kasihkan dia untuk n. Nah, di sini akan kutambahkan return result untuk perulangannya. Mungkin aku n. Nah, di sini aku akan panggil dia print. Di sini misalnya hasil angka terbesar dari dua pilihan adalah misalnya gini, koma maksimal itu angka maksimal aja anjir kayak gitu, misalnya gini, terus kita kasih misalnya 20,5 gitu. Terus kita akan buat lagi yang bawah, jadi yang gede yang kanan, gantian yang kanan. Sebentar, kurang titik koma, penting ini, petik 2. Hasil angka terbesar dari dua pilihan adalah, misalnya sini adalah koma, maksimal. Misalnya aku ubah gini, 5,21 gitu. Kita cek ya, Ctrl Shift B. Nah, gini teman-teman. Jadi, misalnya ini kan kita udah ada fungsinya. Nanti kita tinggal panggil aja fungsinya di sini. Misalnya kalian nanti buat programnya terpisah, itu juga ada tersendiri. Nah, ini adalah contoh kalian memanggil fungsi atau calling function, memanggil fungsi dengan metode yang cukup sederhana. Nah, di sini mungkin kalau bingung ini if else-nya itu kan nih ya aku jelaskan lah. If jika angka 1 lebih besar dari angka 2, maka hasilnya adalah kita akan pakai angka 1. Nah, ini dia. Ini kan lebih besar. Nah, yang dipakai yang 20. Nah, sedangkan yang bawah itu kan yang besar yang 21. Jadi kalau ini nggak terpenuhi, dia pakai yang bawah. Resultnya angka 2. Jadi seperti itu. Return ini hanya untuk pengulangan hasil, mengembalikan hasil. Oke, sampai di situ dulu ya teman-teman tentang function kali ini. Semoga kalian paham. Itu tadi kalau kalian nggak paham ya ibarat permisalan tadi murid-murid dan guru yang saling ingin pergi. Misalnya kalian pengen kayak apa ya? Ya seperti tadi lah, saya bingung jelasinnya. Komen seperti itu karena kalau ngasih logika itu sedikit lebih banyak trik-triknya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman.
Karena itu sangat membantu. Saya Markenzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Markenzi ya teman-teman pada tutorial bahasa Lua atau kita belajar bahasa Lua. Nah, kali ini kita akan belajar assessment dan passing function Lua atau bahasa Indonesia menetapkan dan meneruskan fungsi pada bahasa Lua. Nah, di dalam Lua kita dapat menetapkan fungsi ke variabel dan juga dapat mengirimkannya sebagai parameter fungsi lain. Nah, saya akan memberikan langsung contohnya saja ya daripada kita kelama-lama. Di sini adalah my print. Langsung. Dibuatnya nggak enak. My print di sini akan kau buat dia adalah function, function Indonesia. Dan di sini aku akan kasih dia parameter. Kemudian aku akan ketik print. Nah, di sini aku akan meminta dia adalah masukkan parameternya itu. Di sini aku misalnya ini adalah pencetakan fungsi. Y. Ya saya. Apaan? Langsung misalnya di sini ya. Aku akan bentar. Aku ada sedikit. Oke, misalnya gini. Kita akan panggil dia strap, fungsinya ada jauh lah biar ada bagus. Add. Di sini aku kasih ke anu ya, kayak apa? Simbol. Nah, koma parameter. Nah, terus di sini aku akan kasih koma dan petik 2 adalah menandakan dia adalah sebuah string. Kalau kalian lupa. Oke, terus di bawahnya kita akan perintah dia n untuk berhenti. Nah, oke, kita terus bawahnya sedikit lah biar ada cantik codingannya. Enggak amburadul. Nah, tuh. Nah, fungsi add untuk menambahkan. Di sini aku akan angka 1, angka 2 dan kemudian function print. Nah, di sini aku akan aku buat result hasilnya adalah angka 1 ditambah angka 2. Nah, kita function ini kan function print tadi kita akan masukkan di situ. Mana tadi print ya? Print, P-nya gede. Nah, di sini aku akan tambahkan result, hasil. Terus jangan lupa di n. Nah, ini fungsi yang akan kita gunakan. Nah, ini manggilnya my print. Misalnya kita panggil, cukup masukkan 10 gini aja. Saya enggak 10, 11. Dan di sini aku akan tambahkan add, fungsi yang dipanggil itu add, itu mintanya ada angka, dan kemudian my print, function print. Oke, langsung aja. Di sini gini. Misalnya 5, my print. Oke, sekarang kita coba Ctrl Shift B. Wow, hasilnya berhasil kan? Jadi, gini teman-teman. Di sini kan ada 11. 11 ini dia masuk ke fungsi parameter ini, kemudian dia dicetak di tengah-tengah 11 ini. Kemudian kalau dia hasilnya itu adalah ada added, dia pakai fungsi yang ini. Jadi angkanya mungkin ditambahkan dulu 4 tambah 5 itu 9. Nah, fungsinya di sini kan ada resultnya, hasilnya. Di sini kita pakai yang my print. Jadi dia fungsi yang di atas ini dia akan masuk ke sini, angka yang sudah ditambahkan lagi masuk ke function yang ini. Kemudian dia dicetak bersama dengan ini ya, logo yang tadi kita buat di sini. Nah, jadi itu adalah contoh menetapkan dan meneruskan fungsi atau assigning and passing function di bahasa Lua. Semoga kalian paham dan silahkan dipraktekkan ya teman-teman. Kalau kalian nggak praktek, kalian nggak akan bisa karena kita masih belajar dasar, karena praktek adalah hal yang sangat penting. Ya usahainlah setiap hari belajar 2 3 hal, jangan kebanyakan nanti cepat lupa.
Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Markenzi karena itu sangat membantu. Saya Markenzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Markenzi ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa luar. Nah, materi kali ini adalah fungsi dengan argumen variabel atau function with the argument variable, bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, fungsi ini memungkinkan suatu argumen di bahasa luar menggunakan titik tiga gini. Nah, sebagai parameternya, kita bisa memahaminya mungkin kalau saya langsung kasihkan contoh saja ya. Misalnya gini, function dan ada average itu rata-rata, titiknya 3 kali. Terus kita kasihkan result itu hasilnya, misalnya hasilnya apa, tentuan awalnya itu adalah 0. Nah, di sini lokal argumen yang tadi saya bicarakan. Nah, di sini pakai kurung awal ini, yang gini, titiknya 3 juga. Nah, terus, di sini ada, kita kasih loopingnya I, v sama dengan in pairs, tidak berpasangan ya. Terus arg argumennya, terus kita ketikkan do. Terus di sini kita akan tambahkan result. Terus kita tambahkan result plus v. V adalah nilai dari yang di looping tadi. Nanti kita tentukan nilai dari v-nya itu sendiri. Terus di sini kita end. Nah, terus return result slash ini pagar arrange. Terus cuma pilek ya, kita end. Nah, di sini kita akan masukkan print, misalnya nilai average adalah gini, terus kita kasihkan dia average. Nah, di sini kita kasih masukkan nilai yang kita inginkan, misalnya 10,13. Nanti ketemunya 11 harusnya. Karena apa? Average kan rata-rata. Misalnya 3 ini ada 3 angka. Nanti 3 angka ini dibagi dengan banyaknya angka. Misalnya ini ada 3 angka. Ini di total 33. Nanti dibagi 3, 11. Kita cek. Ctrl Shift B. Aduh. 11 kan? Nah, ini function average untuk functionnya, result itu untuk ketetapannya, nanti biar dia tetap 0 awalnya. Local arrangement, local arrangement ini dia memasukkan jumlah yang ada pada nilai yang kita masukkan banyaknya angka ya. Terus di for in pair ini dia akan melakukan looping. Nah, I adalah nilai awalnya, V adalah dari average ini di in pair, tidak dalam bentuk pasangan. Nah, resultnya itu dia akan selalu tambah terus. Dia akan ditambah, terus ini resultnya dibagi range. Range-nya tadi ada berapa? Ada 3. Terus berarti misalnya 33 dibagi 3 itu kan 11. Seperti itu teman-teman. Tentang fungsi dan argumen variabel. Semoga ini cukup membantu. Kalau ini ketetapan ya. Ketetapan. Nanti kalau kalian bingung ini apa ada bedanya? Enggak, kalian harus menentukan ketetapan di bahasa luar itu sendiri. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, dan jangan lupa untuk like dan subscribe karena itu sangat membantu channel Markenzi, dan jika ada pertanyaan kalian lempar di kolom komentar. Saya Markendi. Undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.